BP 4 Kecamatan Rengat. Atas nama Kepala Kantor Beragama Negeri Hulu memberikan apresiasi kepada Bapak Camat. Kenapa? Karena di tengah-tengah kesibukan untuk kemaslahatan umat, pada acara kita ini Bapak Camat juga sempat hadir bersama kita. Kemudian saya pribadi seharusnya jadwal saya ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Sungai Beringin, karena bersamaan, jadi saya dulukan ini dulu Pak. Min kedua, setelah ini baru ke Min. Alhamdulillah acara itu dari kita untuk kita, damai-damai aja lah Bapak Semerayu. Tak usah kontok-kontokan. Jangan Min nanti marah pula sama BP 4. Ya, damai-damai aja. Yang itu. Yang jelas selesai. Kemudian apresiasi kepada pemerintah daerah, khususnya melalui Kabak Kesra. Alhamdulillah hasil koordinasi dari Ketua Sekretariat BP 4 Kabupaten, ya, kita dapat disuguhkan Pak berupa kue. Kenapa? BP 4 ini suatu badan yang tidak punya dana. Ini pengurus lillahi ta'ala aja, sosial. Pengukuhan pada hari ini itu meneruskan agenda kegiatan pengurus BP 4 Kabupaten pada bulan 10 yang lalu, tanggal 22, dikukuhkan oleh Ketua BP 4 Provinsi. Saya sampaikan Pak, pengurus dari pusat dulu supaya kita tahu. Saya catat tadi. Ketua BP 4 Pusat Profesor Dr. Haji Nazaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal. Ketua BP 4 Provinsi Riau Haji Zulhenry Rais LC MA. Ketua BP 4 Kabupaten Indragiri Hulu Haji Sawaludin SPD Esos, sebentar lagi MA. Amin. Tepuk tangan dulu. Ketua BP 4 Kecamatan Rengat yang baru lantik Haji Ahmad Fikri SPDI, badan tubuhnya itu. Supaya kita tahu. Saya akan menyampaikan badan BP 4 ini suatu badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan, disingkat BP 4. Saya dulu ketika menjadi KUA lancar saya menyebut BP 4. Setelah meninggalkan KUA lebih kurang 10 tahun, 11 tahun, BP 4 itu tak apa lagi, hilang. Yang disampaikan oleh ketua tadi, BP 4 ini organisasi, suatu organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai kemitraan agama dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. BP 4 ini berdiri secara resmi
pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta, Indonesia. Berdasarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 85 tahun 61 yang menetapkan kepengurusannya oleh Menteri Agama. Kalau bahasa Melayu udah lama Pak, hitunglah sendiri, tahun 61. Tujuan BP4 ini mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera. Itu yang saya tulis, Pak. BP4 ini tentu kita bertanya-tanya. Lebih kurang 34 orang dari pengurusnya. 34 orang pengurus di kecamatan. Untuk mengantisipasi program apabila di kantor urusan agama kecamatan, khususnya Kecamatan Rengat, sebelum melaksanakan catin itu untuk menikah, arahkan ke BP4 dulu. Kalau ada keluarga yang ada konfliknya di tengah-tengah masyarakat, tradisinya datang ke kantor KUA mengadu untuk pisah, maka KUA arahkan ke ketua BP4 dan pengurus-pengurus yang lain. Jadi terarah dia. Jadi ketua itu hanya menerima persyaratan lengkap ya untuk laksanakan. Tapi memberi materi apa tujuan menikah, manfaat menikah, tujuan menikah, itu pekerjaan BP4 ini, mengantisipasi untuk mengurangi peningkatan, kalau bahasa sekarang, cerai. Kenapa demikian? Catin itu nggak tahu apa tujuan menikah. Mau bahasa awak menikah, orang menikah awak. Tinggi volume di pengadilan agama itu. Kalau rajin kita pergi ke kantor BKD dengan inspektorat, itu berselimak peyak Pak. Persyaratan pengaduan untuk cerai. Grafik yang paling tertinggi gugat Pak. Istri menggugat cerai. Kita laki-laki ini hati-hati Pak. Berani sekarang Pak ibu-ibu. Terbalik sekarang. Istri yang banyak gugat cerai. Kalau rajin kita Pak pergi setiap hari pengadilan agama itu, antri kayak pasar. Yang anehnya peserta cerai itu setelah keluar atas cerai, dia sama dia bisa berlaku Pak. Itu sesuai sampai Pak Camat tadi. Anggota penasihatan di kecamatan jangan sempat jeruk makan jeruk. Istilahnya Adi Putra minta masukan kepada Zulkifli. Itu contoh. Artinya apa? Kita berikan yang baik kepada umat, contohnya masyarakat. Kita sebagai pengurus BP4, contoh kecil ya Pak. Saya sebagai kepala kantor memberikan contoh kepada orang. Jangan saya selingkuh, itu contohnya yang kasar. Jangan saya selingkuh. Kalau saya selingkuh, Pak Kemenak selingkuh, apalagi kita. Nah, itu kita lagi.
Itu gunanya, Pak. Jadi ini kan badan penasihatan. Kau nak cerai? Ya. Mau saya nasihati? Mau. Nasihati baik-baik. Ketika kasus bercerai, kita nasihati dengan baik. Kau sudah menikah berapa tahun? 10, Pak. Apa kendala mau cerai? Begini. Coba Anda balikkan layar kasetnya sebelum menikah, waktu pacaran dulu. Balik di situ dulu. Jangan memikir sekarang. Nah itu kalau pengalaman saya 2 periode jadi KUA, banyak yang mau cerai itu tak jadi, Pak, insya Allah. Sampai sekarang. Waktu itu anaknya 2, sekarang dah 6 anaknya di Peranap. Waktu itu luar biasa mau cerai. Pokok tak bisa deh Pak Wah. Pokok saya cerai. Nah, begitulah dia. Pikir-pikirlah nak cerai itu, kata saya. Jangan emosional. Saya kalau mengasih nasihat kepada Catin maupun orang nak bercerai, saya satu intinya, Pak. Lihat istri itu ketika jam 1 jam 2 malam. Bapak nih. Lihat istri tidur jam 1 atau jam 2 malam. Kita tengok baik-baik. Kasihan Pak Tamrin. Kasihan kita menengok istri itu. Dari pagi subuh dia bekerja sampai sontak malam lagi tidur dia. Tengok baik-baik. Apabila kita menengok pagi itu tak bisa marah lagi. Capek dia bekerja dari subuh sampai malam itu. Coba tengok baik-baik. Sampai keluar liuin bagai. Kamu dah nanti malam. Besok pagi tak berani kita marah, Pak. Tak berani. Begitu. Saya kau menasihati orang itu, jadi tak jadi cerai dia. Jangan emosional. Pak Cik Husin tengok nanti malam. Pak Cik Husin dah disambut tadi. Apa dia tengok Pak Konak kan? Pak Cik Husin luar biasa. Tak usah siang nengok. Pelestarian pembinaan, penasihat-nasihat, pembinaan, pelestarian perkawinan, 4 itu. Jadi kalau kita melihat orang cerai itu apa yang mau dicari? Apa yang mau dicari? Sampai di mana? Dicari itu juga begitu. Manusia itu tidak pernah lepas dari masalah. Masalah dari kita, kita menyelesaikan. Masa kita mau dibodoh-bodohkan dengan masalah itu? Bodoh kita karena masalah itu. Mana ini? Ketika kasus perceraian itu pikiran tak berfungsi. Pak Ramdan ya, kan itu biasa Pak ceramahan Pak. Pikiran ketika itu tidak berada di sini. Berada di mana? Dengkul. Ini ceramah. Sekaligus BP4 nih, BP4 yang sakinah mawaddah. Apa mau dicari? Habiskan satu-satu dulu. Habis satu tuh, bocah yang 2. Jadi udah BP4 itu. BP4 ini badan untuk menanggulangi. Memang badan ini tak ada duit, Pak. Ikhlas itu maka dicari penyuluh-penyuluh anggota dia gitu. Ini yang diharap memang ikhlas beramal.
Kita menyelamatkan umat, PP4 menyelamatkan umat. Kita kok dapat jangan ada kerja pengadilan agama itu. Kesian nengoknya, sosak orang pengadilan agama. Kayak pasar Pak, kalau saya setelah ini pergi Bapak ke pengadilan agama itu, kasus cerai terus. Januari sampai September, khusus Kabupaten Ngeri Hulu ini lebih kurang hampir 900 peristiwa. Biasa. Jadi kerja kita Pak PP4 itulah henti, mulai dari kabupaten sampai di kecamatan. Kita turunkan grafik perceraian itu. Jadi kita kasih ilmu tentang pernikahan kepada catin-catin yang akan menikah. Bukannya itu Pak, tak perlu panjang-panjang, udah lewat. Saya mau aja nih, kalau tak ada acara saya ini, memang inilah suasana momen saya bisa ketemu Bapak. Apalagi suasana COVID nih. Saya semenjak COVID ini tak pernah saya khutbah lagi Pak. Lebih kurang, nah lama pokoknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja, selamat menjalankan amanah. Yang jelas salah satu program PP4 Kabupaten melantik, nanti adakan rakor kecil-kecil, teknisnya macam mana. Jangan nanti tinggal lembaga aja badan. Ada PP4, ada siapa pengurus tak tahu, itu lah ketua program pengurus enggak tak tahu. Setiap pengurus ini tahu jumlahnya, harus tahu orang-orangnya. Jangan sempat tak tahu. Sekretaris tak tahu nama pengurus BP4 Kecamatan Seprida, itu contohnya, contoh. Ini sekretaris kabupaten kasih 5 itu contohnya. Jadi saling koordinasi, persuasif kita sama kita. Ini acara dari kita untuk kita, untuk mencerdaskan, memajukan mutu perkawinan mulai sekarang sampai ke depan. Mudah-mudahan Allah akan selalu memberi kemudahan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Memancing ikan di Bukit Serasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.